Tiket Korsel versus Indonesia ludes, Garuda Muda dapat dukungan penuh. Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter saat melawan Timnas Korea Selatan U23. Tiket untuk laga itu ludes. Korsel versus Indonesia di perempat final Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April 2024. Laga itu akan kick-off pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Stadion Abdullah bin Khalifa mempunyai kapasitas 10.000 tempat duduk. Dari aplikasi penjualan, tiket laga Piala AFC U23 2024, karcis untuk menyaksikan Korsel versus Indonesia sudah ludes untuk semua kategori. Ada dua kategori, 1 dan 2 untuk laga Piala Asia U23 2024. Harganya 30 Qatar Rial dan 20 Qatar Rial. Insya Allah akan ada 5.000 supporter. Ada yang datang dari UAE dan Kuwait juga. Kata PF Fansosbud KBRI Qatar, Ali Murtado. Sebuah drama sempat menyelimuti pendukung Indonesia menjelang duel dengan Korea Selatan. Tiket yang dibeli secara online hilang dari wallet aplikasi Haya yang dipakai untuk pembelian. Alhasil, kepanikan pun terjadi karena Korsel versus Indonesia sudah dekat. Kisah itu diceritakan oleh salah seorang pendukung timnas di Qatar, Riza Wibawa. Jadi beli tiket itu ada dua mekanisme. Jalur Ultras tiket dikirim ke email H-1. Jalur Haya Apps begitu bayar tiket langsung muncul di layar bagian wallet aplikasi. Tidak ada email konfirmasi. Tiket hilang setelah melakukan update aplikasi terbaru, kata Riza kepada Detik Sport. Indonesia dan Korea Selatan mempertaruhkan tiket untuk ke Olimpiade 2024. Tim 3 besar Piala Asia U23 2024 mendapat tiket ke Paris. Sementara tim peringkat keempat harus menjalani playoff dengan Guinea. Deal Sinteyong latih timnas Indonesia hingga 2027. Masa depan Sinteyong tampaknya telah dikonfirmasi melalui media sosialnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut akan bertahan bersama skuad Garuda hingga tahun 2027. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Sinteyong sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Bunyi keterangan foto dalam unggahan Erick Thohir. Ia pun menambahkan, kesepakatan untuk meneruskan kerjasama itu didasari atas roadmap program Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Saat ini, kita tengah memiliki generasi emas sepak bola Indonesia. Kita punya para pemain berusia muda yang secara skill dan mental bisa bersaing di level Asia dan juga internasional. Apalagi, kesempatan bagi mereka sangat besar untuk melangkah lebih jauh. Dan ini harus dijaga. Sekaligus dipersiapkan penerusnya dalam waktu yang singkat, tambah Erick. Kontrak Sinteyong akan habis pada Juni mendatang. Tetapi setelah ia berhasil memenuhi target dari PSSI, dia pun tampaknya akan bertahan lebih lama lagi. Seperti diketahui ada dua target yang dituntut oleh PSSI kepada Sinteyong, yakni meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 dan kedua target tersebut telah terpenuhi. Saat ini Sinteyong sendiri masih fokus bersama Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Dan berikutnya tim asuhan Sinteyong akan menghadapi Korea Selatan di babak perempat final pada hari Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Group A continues as Australia and from second here in the Jassim bin Hamid Stadium. 0 loss to Qatar on match day 1. Today we'll see a penalty shootout. Prediksi Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Timnas Indonesia U23 dan Timnas Korea Selatan U23 akan bersua di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April 2024. Laga Indonesia versus Korea Selatan dimainkan mulai pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Korea Selatan dalam performa yang sangat bagus.
Pada 3 laga grup B, mereka selalu menang termasuk ketika berhadapan dengan Jepang. Tim racikan Hwang Sun-hong itu juga belum kebobolan sama sekali. Indonesia berada dalam grafik positif. Setelah kalah 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A, Garuda Muda bangkit. Mereka menang atas Australia dan Yordania. Performa Indonesia terlihat cenderung menanjak. Pertemuan terakhir Indonesia dan Korea Selatan pada level U23 terakhir terjadi pada 2015 lalu. Saat itu, Korea Selatan menang 3-0. Laga itu tentu tidak bisa jadi acuan karena kekuatan kedua tim sudah berbeda. Di atas kertas, Korea Selatan diunggulkan menang. Pelatih Hwang Sun-hong juga punya rekor apik atas Shin Tae-yong, menang 5 kali dari 12 pertemuan dan hanya 2 kali kalah. Namun performa Indonesia saat berjumpa Yordania sangat positif. Jika mampu bermain pada level yang sama, Rizky Ridho dan kolega sangat mungkin bakal membuat kejutan pada babak 8 besar. Prediksi skor Korea Selatan 2-2 Indonesia, adu penalti menang timnas Indonesia. Timnas Indonesia tak lagi dianggap underdog. Kapten Timnas U23 Korea Selatan, Byun Jun-soo, tak menganggap Indonesia sebagai underdog di Piala Asia U23 2024. Laga Korea Selatan versus Indonesia ini akan tersaji pada perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada hari Jumat 26 April pukul 12:30 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia datang ke Qatar sebagai tim debutan. Sementara Korea Selatan sudah 4 kali lolos ke semifinal dan menjadi juara Piala Asia U23 2020. Situasi ini pun membuat Indonesia yang semula berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania dipandang sebagai underdog. Namun Garuda Muda justru menunjukkan semangat pantang menyerah meski sempat kalah dari Qatar pada laga pertama. Indonesia sendiri berhasil mengalahkan Australia 1-0 dan Yordania 4-1 untuk mencapai perempat final pertama di Piala Asia U23 2024. Kapten Timnas U23 Korea Selatan, Byun Jun-soo, sudah menonton semua pertandingan Indonesia di babak penyisihan grup dan enggan meremehkan Garuda Muda. Saya sudah menyaksikan 3 laga Indonesia dan saya tidak berpikir bahwa mereka tim underdog, kata Byun Jun-soo dikutip dari situs AFC. Pemain berusia 22 tahun itu menilai Indonesia punya banyak keunggulan dan sedang dalam momentum positif. Mereka terorganisasi dengan baik, cepat, agresif, dan telah mendapatkan banyak momentum. Mereka adalah tim yang bagus, ujar Byun Jun-soo. Lebih lanjut, ia pun senang dengan kerjasama timnya selama fase grup yang membantu gawang mereka tak kebobolan hingga saat ini.